Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang ya kita semua lakuin tiap hari, tapi mungkin jarang banget kita pikirin dalam-dalam. Apa itu? Adab di kamar mandi. Kita akan lihat gimana caranya mengubah rutinitas simpel ini jadi sebuah praktek yang penuh makna, bahkan jadi ibadah. Penasaran kan gimana caranya? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Coba deh, jujur, pernah nggak kepikiran kalau ke toilet itu ya cuma sekedar buang sampah tubuh aja? Sebuah aktivitas mekanis yang nggak ada artinya sama sekali? Nah, gimana kalau saya bilang, dalam pandangan Islam, aktivitas ini tuh bisa di-upgrade. Jadi lebih dari sekedar, ya, buang hajat? Ternyata nih, ada loh semacam, kita sebut aja SOP atau Standard Operational Procedure, yang isinya ada 17 adab. Tapi tunggu dulu, ini bukan buat bikin hidup kita jadi ribet ya. Justru sebaliknya, ini tuh panduan simple biar kita tetap bersih, sopan, peduli sama lingkungan, dan yang paling penting, bisa dapat pahala dari kegiatan yang paling biasa sekalipun. Keren kan? Oke, kita mulai dari tahap paling awal. Bahkan, sebelum kita benar-benar melangkahkan kaki ke dalam, tahap persiapan ini adalah kuncinya. Mengubah kebiasaan yang otomatis jadi sebuah niat yang sadar. Nah, ini dia, doa masuk toilet. Kenapa sih harus baca doa? Gini, dalam Islam, tempat seperti toilet itu kan dianggap kotor dan dipercaya jadi tempatnya makhluk-makhluk tak terlihat seperti jin dan setan. Jadi doa ini tuh ibarat kita minta perlindungan sama Allah, minta dijaga dari segala hal buruk, baik yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan selama kita ada di dalam. Oke, ini langkah-langkah praktisnya, gampang banget kok. 1. Masuk pakai kaki kiri dulu. Ini simbolis kita masuk ke tempat yang kurang mulia. 2. Tinggalin benda-benda suci di luar. Termasuk tuh tulisan-tulisan suci yang mungkin ada di HP kita, demi menghormatinya. 3. Pakai alas kaki. Biar apa? Biar aman dari najis. Simpel kan? 4. Menutup kepala. Ini sunnah. Dan yang kelima, nah ini penting banget, jaga lisan. Toilet itu bukan tempat buat ngobrol, apalagi teleponan ya. Nah, sekarang kita udah di dalam. Kita masuk ke bagian intinya nih. Etika pas lagi menunaikan hajat. Disinilah kesadaran kita soal kebersihan dan sopan santun itu benar-benar diuji. Prinsip utamanya ada 3, simpel tapi krusial banget. Pertama, pastikan tuntas, jangan terburu-buru. Ini penting buat kesehatan dan juga kebersihan. Kedua, kalau lagi di alam terbuka, privasi itu nomor 1. Cari tempat yang tersembunyi. Ini bukan cuma buat kita, tapi juga bentuk hormat ke orang lain. Oke, selain ada buat diri sendiri, ada juga nih aturan soal lokasi. Yap, di mana kita boleh dan nggak boleh buang air. Ini bukan cuma soal sopan santun, tapi lebih jauh lagi, ini soal menjaga kebersihan publik dan menghormati lingkungan. Yuk kita lihat di mana aja tempat-tempat terlarang itu. Nah, soal arah kiblat ini sering banget nih jadi salah paham. Kuncinya itu di konteks. Gini, kalau kita lagi di alam terbuka, nggak ada dinding, nggak ada apa-apa, itu dilarang menghadap atau membelakangi kiblat sebagai bentuk penghormatan. Tapi, kalau kita di dalam toilet modern yang udah ada dinding pembatasnya, aturannya beda. Itu diperbolehkan, karena udah ada penghalang fisiknya. Jadi, jelas ya bedanya. Yang ini logis banget dan super praktis. Kalau lagi di luar ruangan, jangan sekali-kali buang air kecil ngadep ke arah angin datang. Kenapa? Ya kebayang dong, percikannya bisa balik lagi ke kita, kena baju. Zong banget kan? Makanya, solusinya gampang. Selalu cari posisi membelakangi angin. Aman, bersih, beres. Aturan-aturan ini nunjukin banget betapa Islam itu peduli sama lingkungan dan juga komunitas. Dilarang buang air di air yang diam atau nggak ngalir, di lubang tanah. Bisa jadi itu rumah hewan kan? Di tempat umum kayak jalan atau tempat orang neduh. Dan pastinya jangan dekat-dekat sumber makanan. Ini semua intinya satu, menjaga kebersihan dan kesehatan kita bersama. Oke, urusan di dalam udah selesai. Tapi prosesnya belum beres. Kita harus menutupnya dengan cara yang benar, penuh kesadaran dan rasa syukur. Sama kayak waktu kita mulai tadi. Ini juga tindakan simbolis yang simple banget. Kalau tadi masuknya pakai kaki kiri, sekarang keluarnya dahulukan kaki kanan. Ini jadi tanda kalau kita kembali melangkah ke tempat yang lebih bersih dan lebih baik. Dan penutupnya adalah doa ini. Coba deh kita resapi artinya. Ini tuh ungkapan syukur yang dalam banget. Kita berterima kasih sama Allah karena sistem tubuh kita berfungsi normal. Karena kita bisa buang semua penyakit atau kotoran dan kita dikasih kesehatan. Itu nikmat yang luar biasa yang kadang kita suka lupa syukuri. Jadi dari semua 17 adab tadi, intinya apa sih? Kalau kita rangkum, semuanya itu mengajarkan 4 hal utama. 1. Jaga kebersihan diri. 2. Hormati diri sendiri dan orang lain. 3. Peduli sama lingkungan. Dan yang keempat yang paling keren,
mengubah rutinitas biasa jadi sebuah ibadah. Simple tapi dampaknya besar. Nah, dari sini kita bisa lihat ya gimana hal yang kelihatannya sepele banget pun bisa punya makna yang dalam. Ini jadi bikin mikir deh, kalau urusan ke toilet aja bisa kita upgrade jadi ibadah, kira-kira rutinitas kecil apa lagi ya dalam hidup kita yang bisa kita ubah jadi sesuatu yang lebih bermakna dan berpahala? Coba deh direnungkan. Terima kasih ya sudah menyimak sampai akhir.